Bagaimana anda menjalankan pilihan raya dengan kira-kira 100 juta orang apabila pandemik COVID-19 masih lagi tular dalam masyarakat? Itu yang sedang dilalui oleh negara jiran Indonesia sekarang. Pilihan raya kepala daerah atau pilkada sedang berlangsung di negara jiran. Saya mahu berlintas langsung dengan rakan wartawan kami di Indonesia. Safri Sitepu adalah Ketua Biro Kompas TV di Makassar. Safri, saya difahamkan 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Lebih 100 juta rakyat Indonesia layak mengundi. Di Malaysia, ada beberapa pilihan raya kecil yang terpaksa kita tangguhkan untuk mengelakkan kerana kita bimbang dengan penularan COVID-19. Mengapa dan bagaimana Indonesia yakin pemilihan boleh dijalankan sekarang melibatkan puluhan ataupun ratusan juta orang? Safri. Ya, terima kasih, Lukman. Hari ini pemilihan kepala daerah di Indonesia ada 270 daerah atau 270 kepala daerah yang akan dipilih hari ini, Lukman. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Indonesia sudah ditetapkan dan diputuskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini tetap dilaksanakan dalam suasana pandemi corona begitu. Jadi sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan dengan standar operation prosedur khusus. Jadi sudah dibuat SOP-nya. Jadi semua daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di Indonesia hari ini semuanya harus mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui penyelenggara Komisi Pemilihan Umum di daerah. Jadi tujuannya ini adalah tentu untuk keselamatan masyarakat Indonesia di saat pandemi. Begitu loh, Man. Apa cabarannya, Safri, untuk memastikan jutaan orang SOP itu memang ada, seperti di Malaysia juga pilihan raya yang kita adakan tidak lama sebelum ini SOP itu ada. Tapi untuk memastikan malah di sini ribuan orang mengikuti SOP pun sukar. Di sana jutaan orang untuk mengikuti SOP, mematuhi SOP. Apa cabarannya? Ya. Lebih 100 juta jiwa atau 100 juta orang hari ini datang ke tempat pemilihan suara begitu, lupa. Yang perlu kami sampaikan, SOP yang sudah diberlakukan oleh pemerintah tentu adalah antara lain diatur bagaimana masyarakat itu datang ke tempat pemungutan suara. Jadi diatur jam-jam tertentu, di lokasi pemungutan suara juga diberikan SOP seperti diberikan sarung tangan, ada thermoscanner. Jadi orang yang standar suhu tubuhnya melewati batas yang sudah ditentukan, ada ruangan khusus diberikan. Jadi semuanya itu diatur. Disediakan kamar khusus bagi orang yang 37,3 derajat suhu tubuhnya tidak boleh masuk ke ruangan khusus pencoblosan. Dia ada ruangan khusus yang lain. Jadi ada beberapa aturan yang diberikan oleh pemerintah. Semuanya diatur tidak berkerumun begitu, tidak secara bersamaan. Untuk menghindari kerumunan itu makanya diatur jam-jam pemilihan kepala daerah hari ini. Gitu loh, Mas. Apa antara cabaran lain dan juga apa antara SOP yang baru? Adakah kita lihat sebagai contoh? Kerana Indonesia adalah saya kira negara besar kedua yang mengadakan pilihan raya selepas Amerika Syarikat. Tetapi Amerika Syarikat banyak dilakukan secara digital ataupun undi pos ataupun mereka yang hadir juga di pusat pengundian mengundi secara digital. Adakah penggunaan teknologi digunakan dan dimaksimalkan pada pilkada pada kali ini dan juga bagaimana dengan pengundian pos, Safri? Pemilihan suara hari ini tetap dilakukan seperti tahun-tahun lalu atau periode lalu melalui pencoblosan surat atau kertas suara, begitu, Lukman. Tidak melalui teknologi atau digital, cuma rekapitulasinya, rekap data itu semuanya lewat teknologi. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini kan Indonesia terkonfirmasi positif itu hampir 586.000 yang terpapar COVID-19.
Jadi ini menjadi perhatian juga. Tapi begini, perlu kami sampaikan juga, ada beberapa daerah di Indonesia yang tidak ikut pilkada, tingkat terpaparnya itu tinggi. Tapi yang ikut pilkada justru itu tidak begitu tinggi. Jadi ini memang kita masih berpikir juga, sedangkan yang tidak ikut pilkada itu tingkat terpaparnya itu lumayan tinggi, tapi daerah yang ikut pilkada, kegiatan-kegiatan pemilihan kepala daerah selama ini berlangsung, pemaparan COVID-19-nya itu ya biasa saja. Jadi memang pemerintah tetap memberikan arahan kepada masyarakat supaya mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya harus memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Itu selalu diberitakan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat agar mematuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku, baik di dalam suasana pemilihan kepala daerah di Indonesia hari ini. Begitu, Uman. Pemilihan atau kami gemar gelar di sini pilihan raya sering menelan belanja yang tinggi, Safri, ya. Apatah lagi dalam waktu pandemik, kos itu sudah tentu meningkat dengan SOP baru, dengan keperluan untuk membeli pakaian perlindungan diri, pembersih tangan dan sebagainya. Ada anggaran kos yang terlibat dalam pilkada kali ini? Tentu pilkada kali ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya karena kita tahu di dalam pilkada tahun ini dalam suasana pandemi, tentu ongkos untuk mendapatkan menjalankan SOP tadi, misalnya membutuhkan sarung tangan, membutuhkan alat perlindungan diri, membutuhkan ruangan khusus, itu tentu membutuhkan biaya. Itu pemerintah sudah anggarkan untuk itu, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia hari ini bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan harapan kita masyarakat juga tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam menjalankan pemilihan kepala daerahnya, sehingga pemaparan COVID-19 ini tidak terjadi kepada masyarakat yang melakukan pemilihan kepala daerahnya. Begitu, Lukman. Antara yang dipilih adalah kepala daerah dan juga gubernur, bupati dan juga wali kota. Apa pula mungkin risiko dasar untuk memerangi COVID-19 itu mungkin terganggu kerana kita mungkin berdepan dengan pertukaran ramai pegawai pentadbiran di tengah-tengah polisi berjalan untuk melawan pandemik ini? Adakah ia akan mungkin mengganggu momentum selepas ini jika dapat banyak pertukaran kepimpinan? Betul. Yang kita khawatirkan sebenarnya dalam pemilihan kepala daerah ini adalah selebrasi kemenangan, di mana orang akan berkumpul begitu banyak, selebrasi kemenangan, akhirnya mereka bertemu, berkumpul, berpelukan, bersentuhan. Itu yang kita khawatirkan, Uman. Tadi di daerah saya di Makassar sudah mulai terlihat seperti itu, makanya itu kita sangat khawatir betapa bahayanya jika terjadi kontak yang begitu erat dengan antar manusia. Tetapi pemerintah daerah, pemerintah pusat juga sudah memberikan keamanan ya lewat polisi, tenaga keamanan yang lain, selalu menjaga dan mengingatkan jangan sampai bersentuhan dan berkerumun begitu ya, berkelompok-berkelompok. Karena kita tahu jika itu terjadi, ada sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah dan disahkan secara undang-undang, bisa dikenakan hukuman. Begitu, Lukman, di Indonesia. Okey, Safri, soalan terakhir dalam 1 minit terakhir ini, kita lihat antara yang menarik perhatiannya adalah dua yang bertanding adalah Bobby Afif Nasution, menantu pada Presiden Jokowi, dan juga putera sulung, anak sulung pada Presiden Jokowi, iaitu Gibran Rakabuming Raka. Apa peluang mereka dalam pilkada kali ini, Safri? Barusan hasil hitung cepat atau quick count sudah keluar. Kami sudah saksikan di Indonesia, Lukman, untuk Pak Bobby Nasution, menantu dari Presiden Jokowi, sementara unggul di pemilihan wali kota di Kota Medan. Ini adalah versi quick count atau versi hitung cepat, Lukman. Jadi kita harus menunggu versi resminya. Sedangkan Pak Gibran
di Kota Solo, hari ini kita lihat juga hasil quick count-nya juga memenangkan pertarungan pemilihan wali kota Solo. Jadi itu semuanya versi quick count, versi hitung cepat. Jadi versi resminya akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Jadi hari ini memang ada dua keluarga Presiden Joko Widodo melaksanakan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kita berharap semua kepala daerah yang terpilih hari ini adalah menjadi kepala daerah yang amanah dan mensejahterakan rakyat. Begitu, Mas. Baik, terima kasih saudara Safri Sitepu, Ketua Biro Kompas TV Makassar. Dan kami harapkan dalam kemenangan demokrasi di Indonesia, kita harap usaha untuk membendung COVID-19 tidak akan terganggu. Dan kami di Malaysia sudah tentu akan memantau Indonesia untuk mendapatkan sedikit mungkin penganjuran pilihan raya di waktu pandemik. Terima kasih Safri Sitepu, Ketua Biro Kompas TV Makassar. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.